Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Mudah-mudahan hari ini hari yang paling baik untuk kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah terima ibadah kita, Allah lipat gandakan pahalanya. Allah permudah urusan kita, Allah perbaiki masyarakat kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita kepada jalan yang memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari nerakanya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita sudah bahas tentang wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, syarat-syarat wudu. Bahkan kita sudah bahas tentang sholat, ya, apa yang membatalkan sholat dan sebagainya, sunah-sunah sholat termasuk. Sekarang kita ingin praktek, langsung kita praktekkan bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Tentu sudah kita pelajari sebelumnya, ya, kita sudah kaji tentang hukum seputar sholat. Sebab Nabi SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan kita tahu sholatnya Nabi melalui mana? Melalui hadis-hadisnya yang sudah sampai kepada kita. Dari Nabi takbir hingga bagaimana Nabi SAW salam, maka selesailah sholatnya. Baik, kalau praktek berarti harus berdiri di depan. Ada yang mau berdiri di depan? Lalu kita praktekkan. Baik, silahkan. Ya. Ya. Minta mic yang mic apa? Mic ini. Baik, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan waktunya cukup kita mempraktekkan sholat, dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan insyaallah dalam melaksanakan sholat kita. Sebab kalau kita memperbaiki sholat kita, insyaallah Allah pun akan memperbaiki hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dan ketahuilah bahwa awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Kelak di akhirat yang pertama yang akan Allah hisab apa? Adalah salat. Kalau salatnya baik, insyaallah amalan yang lain insyaallah baik. Kalau salat tidak baik, maka amalan itu tidak baik. Maka kita jangan sekedar melihat orang itu, oh salatnya rajin ke masjid, belum tentu salatnya benar. Sebab yang baik itu adalah sholat yang Nabi SAW contohkan kepada kita. Dan tidak lupa bahwa keikhlasan, syarat dari diterimanya ibadah adalah keikhlasan dan al-mutaba'ah, yaitu sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Dan sholat adalah salah satu perkara yang besar dalam Islam. Baik. Sebelum sholat yang dipersiapkan apa? Kita sudah berwudu, ya, kita sudah di masjid atau di rumah untuk melaksanakan sholat. Ketika sholat, yang pertama disiapkan adalah sutroh. Sutroh itu adalah pembatas di depan kita yang kita buat sebagai pembatas agar yang lewat, agar tidak ada orang yang lewat di depan sholat kita. Maka Nabi SAW mengatakan, sholat harus menghadap sutroh.
la sholata illa sutrah. Enggak ada salat kecuali menghadap kepada sutrah. Sutrah itu adalah penghalang, batas antara kita dan jika ada orang yang lewat, dia tidak melewati depan kita. Itu pertama kewajibannya. Maka sutrah sebenarnya tidak boleh dibuat sengaja untuk sutrah. Sebagian masjid membuat alat atau tanda bahwa itu sutrah. Maka ulama mengatakan ini tidak dibenarkan. Yang benar adalah sutrah itu memang yang sengaja, yang pernah dilakukan oleh para sahabat, baik itu sesuatu yang tidak sengaja untuk dibuat, seperti panah, anak panah, atau pedang yang ditancapkan, atau buku, atau dinding yang ada, atau tiang. Itu yang kita jadikan untuk sutroh, pembatas. Maka mana pembatas? Katakanlah ada pembatas, cari. Ya, boleh ini. Maka bukan sesuatu yang dibuat. Kita katakan di sana adalah kiblat. Baik. Inilah dia sutroh. Ya, para ulama mengatakan apapun yang bentuk, yang penting yang timbul itu sutroh. Ada yang mengatakan enggak, sutroh itu paling tidak adalah 1 zirah, 1 hasta. Ini bisa dipakai untuk sutroh. Baik. Lalu kita mulai dari syarat-syarat apa? Menghadap kiblat. Katakan di sana adalah kiblat. Lalu bertakbir. Coba takbir. Langsung di mana taruh tangannya? Baik, ini takbir. Takbir, banyak orang yang ketika sholat takbirnya yang benar adalah hadwa mangkibai. Baik dia sejajar dengan telinga ataupun sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Baik. Atau Allahu Akbar. Ya, dan bertakbir itu bisa sebelum mengangkat tangan atau sesudah atau bersamaan. Jadi Nabi yang buat Allahu Akbar, itu yang pertama. Yang kedua, serempak Allahu Akbar. Yang ketiga, Allahu Akbar, baru mengangkat tangan. Jadi inilah salah ketiga dari contoh takbir Nabi SAW. Mana yang kita praktekkan boleh, karena ini sunnah. Para ulama mengatakan agar sunnah itu hidup, kita boleh ganti-ganti mana yang bisa kita pakai, ya, agar sunnah itu hidup, nggak monoton hanya itu saja. Jadi hadis Nabi tetap akan hidup. Baik, cara meletak tangan. Nabi SAW ketika takbir Allahu Akbar, ada 2 kata di sini dalam bahasa Arab, al-qabdu wal wada'u. Nabi itu menggenggam. Bahasa Arab ini jelas arti menggenggam atau meletakkan. Kalau menggenggam maka benar-benar digenggam, benar-benar digenggam. Kalau meletakkan, dia meletakkan. Baik, dia meletakkan. Tapi kalau nggak jelas menggenggam atau meletakkan, kan nggak jelas. Begini nih nggak jelas nih. Ini bukan meletakkan, bukan juga menggenggam. Kalau meletakkan maka letakkanlah. Kalau menggenggam maka genggamlah. Ini arti wada'ah, meletakkan atau menggenggam. Ini menggenggam. Maka bisa di tempat. Kalau meletakkan maka di kaf, al kaf. Bisa di sini. Dan Nabi SAW meletakkan di atas dadanya. Dada tidak harus kita paksakan ke sini. Yang penting dia tidak sampai ke lambung, tidak di lambung. Ini adalah hal yang makruh. Ya. Jadi kita boleh letak di sini atau di sini atau di sini. Atau kita menggenggam. Kalau menggenggam pasti di sini. Ini menggenggam, genggam. Atau genggam di sini. Yang salah meletakkan atau menggenggam di sini, ini salah. Ini tidak benar. Maka ada 3 tempat, di sini, dan di sini. Di dada letaknya. Tidak di lambung, tapi di dada. Baik. Sudah diletak. Ini apa? Genggam apa meletakkan? Genggam, maka digenggam. Baik. Dan Nabi SAW ketika sudah berdiri seperti ini, beliau melihat dan menunjukkan pandangannya ke bumi. Maka enggak kemana-mana lagi pandangan, ya kan? Ada cecak, biarlah cecak. Ada ayam, biarlah ayam. Ya udah, maka tempat sujud itu yang dilihat. Tempat sujud yang dilihat. Baik. Kemudian kita membaca doa iftitah. Ada berapa doa iftitah?
Ada berapa? 3 atau 4. Biasanya baca apa, Pak? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda, dan seterusnya. Pertama. Ada doa apa lagi? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ada doa apa lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini ada 3 dan semua hadisnya sahih. Silahkan milih yang mana boleh. Ya. Kalau memang saya rubah-rubah. Kadang Allahumma ba'id baini, kadang-kadang subhanakallah wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala, dan seterusnya. Baik, itu doa istiftah. Kemudian apa kita baca? Rukun sudah pertama rukun, yaitu sudah takbir. Rukun yang kedua enggak boleh kita tinggalkan, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ketika membaca surat Al-Fatihah, maka rakaat pertama kita membaca ta'awudz. Karena Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Maka baca a'udzubillah, dan itu bacanya sir. Ya, jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya pun sir. Ini yang rajih daripada harus menjaharkan bacaan bismillah. Apakah batal? Ya, tidak batal. Hanya perbedaan antara ulama, apakah bismillah ini termasuk surah Al-Fatihah atau bukan, atau bismillah ini pembeda antara surat dan surat yang lain, atau dia hanya yang ada surat An-Naml. Itulah sehingga ulama mengatakan ada yang baca bismillah dijaharkan, ada yang disirkan, dan yang rajih, yang lebih sahih adalah mensirkan. Sir itu bukan diam, bukan dalam hati. Ingat, salat adalah amal lisan, dan zikir harus bergerak. Jadi sir itu apa? Memang rahasia dan lembut. Jadi yang penting lidah, bibir bergerak. Begitulah Nabi SAW. Di antara cara beliau sholat ketika berzikir, beliau tidak diam, tapi apa? Bibirnya bergerak. Itulah yang dilihat oleh para sahabat Nabi SAW. Baik, baca a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru Al-Fatihahnya dengan jahar, di sholat jahar, dan sir ketika sholat sir. Maghrib, Isya 2 rakaat di awalnya, dan subuh 2 rakaat, maka ini dijaharkan. Maka membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah dalam sholatnya per ayat. Jadi tidak satu napas dalam sholat apapun, ya, dalam sholat apapun. Maka nggak benar sholat kayak ngejar setoran, satu ayat selesai, satu napas selesai Al-Fatihah. Maka tidak. Sholat kita adalah berhadapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah menghadap Allah dengan sebaik-baik cara. Sebaik cara adalah cara yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka membaca Al-Fatihah adalah per ayat. Apakah kalau dia langsung 2 ayat batal? Ya enggak, sebab dia bukan bagian dari rukun untuk harus membaca per ayat. Tapi cara Nabi begitulah, membaca ayat Al-Fatihah per ayat. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Lalu amin. Nabi SAW mengatakan, idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Apabila imam sudah bilang amin, baru kalian yang mengucap amin. Karena barang siapa yang sama aminnya dengan aminnya para malaikat, maka diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Lalu bagaimana kita amin sekarang? Ketika imam baca waladdallin. Kata Nabi apa? Jangan
apabila imam mengatakan amin, maka ucapkan amin. Apakah imam waladhdallin amin kita baru amin? Tidak. Yang benar adalah ketika imam baru separuh baca baru kita amin. Jadi amin. Gak boleh mendahului imam ketika membaca amin. Ya, maka sebagai imam bacanya akhirnya dia pendek. Kalau dolin yang belakang sudah amin, maka dia cepat dia amin. Dahului baru kita sambut amin seperti itu. Bisa dipahami Pak? Nah, inilah caranya. Ya, baik. Kemudian membaca masih kuat ya. Kemudian membaca surat ayat dalam Al-Qur'an, apapun suratnya. Ya. Dan lihat di belakang. Jangan terlalu panjang. Sehingga sebab kata Nabi di belakang ada yang lemah, ada orang tua, ada yang punya hajat untuk ia selesaikan. Maka baca ayat pendek. Enggak terlalu panjang. Kecuali sholat sunnah yang mungkin orang tahu, untuk sholat tarawih 1 juz, ya pada tahu kan, enggak usah sholat tarawih situ kalau enggak kuat. Kan gitu. Kalau kuat ya silakan, kan sholat sunnah. Maka sholat wajib tidak boleh terlalu panjang bacaannya. Tidak boleh. Baik. Kemudian setelah membaca ayat, katakanlah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan selesai. Kemudian baru bertabus ketika dia baca lakum dinukum waliyadin, berhenti sejenak. Berhenti sejenak baru Allahu akbar. Baik. Allahu akbar. Tetap jangan lupa ketika takbir, apapun takbirnya tetap sejajar dengan bahu atau dengan telinga. Baik. Kita lihat kan seperti ini. Nabi SAW apabila ruku, kalau diletakkan air nyaris bisa saja air tidak tertumpah. Berarti Nabi ketika ruku punggungnya benar-benar lurus. Benar-benar lurus. Ini lurus Pak? Banyak yang bilang nggak lurus. Ya, supaya nampak sama. Ini ya. Maaf Pak yang di belakang Pak. Memang banyak yang nggak tahu. Saya pun dulu nggak tahu. Sampai orang melihat lurus atau tidak. Kalau dikatakan lurus, maka buatlah posisi kita seperti itu. Ya kan? Kadang kita udah merasa lurus, udah lurus. Rupanya memang belum. Kita kan nggak tahu. Kita nggak ngelihat kok. Mata kita kan nggak di belakang, di depan. Maka kita nggak tahu. Menurut dia ini lurus. Udah lurus ini kira-kira? Udah lurus belum? Nggak tahu karena nggak melihat. Yang melihat siapa? Kita. Nabi SAW ketika ruku, sahabatnya melihat, maka mereka mengatakan Nabi kalau ruku, kalau letak airnya akan tumpah air di sini. Kalau bukan air tuang itu, taruh di ember jangan tumpah. Begitu lurusnya punggung Nabi SAW ketika beliau ruku. Baik, kita sempurnakan insya Allah. Terus, sip. Dapat. Harus pakai water. Pas kayak ini. Dikit lagi. Sip. Dan ini dan kembang. Di tempat sujud ya pandangannya ya. Udah lurus Pak? Jadi antum nanti kalau sujud dan kalau ruku beginilah kira-kira. Ya. Udah dapat posisinya? Ya, nanti bapak-bapak silakan aja di rumah atau sama jamaah. Enggak dengar Pak? Baik. Apabila ruku nanti seperti ini. Bapak-bapak boleh silakan. Saya sudah lurus apa belum? Sebab kita nggak tahu memang. Kayak udah lurus, tahu kok kita hadis itu udah harus lurus. Tapi sudah lurus enggak? Tahu kita kalau orang yang menilai, wah sudah lurus. Nah, ini turun lagi nih. Kayaknya penyangganya nggak kuat nih. Ya. Baik. Kita akan perbaiki. Kemudian cara meletakkan tangan, silakan dulu tegak dulu. Baik. Ini kalau takbir tetap ini rapat Pak ya Bu. Ini rapat, nggak boleh berkembang, nggak boleh ngembang. Ini rapat, tetap rapat.
kapan pun takbirnya. Nah, ketika ruku Nabi SAW mencengkram lututnya. Jadi bukan dirapatkan, dicengkram. Lututnya yang dicengkram, bukan di bawah lutut atau di atas. Banyak kita seperti itu enggak? Banyak. Sehingga dia tidak lurus ketika sholat. Banyak contoh yang meletakkan, ada banyak yang meletakkan tangannya di mana? Dimiringkan di bawah lutut atau di atas lutut. Tidak benar. Yang benar Nabi SAW ketika ruku beliau, lututnya itu dicengkram. Dicengkram lutut, Pak. Oke, Pak, terserahlah kalau Bapak mau berdiri mau nyoba nggak apa-apa, ya kan? Ya gampang aja. Memang praktek ini sekarang, ya. Maka sebagai contoh, lutut dicengkram, coba. Lututnya dicengkram, ya begitu, dicengkram memang. Bukan di bawah lutut begini atau di atas, tapi dicengkram ini lutut. Bagus. Dan tangannya sedikit direnggangkan, tidak boleh dirapatkan. Baik, renggang. Baik. Kan sudah mulai bagus. Ya. Inilah dia. Kalau benar cara meletak kita, enak nih pinggang, Pak. Bapak-bapak yang encok insyaallah. Tapi bukan itunya yang kita mau, ya, banyak sekali inilah faedahnya, dan ini cara sholat Nabi SAW. Baik, kepala agak turun dikit. Ya, baru ini dah lurus. Inilah pertahankan. Lepas itu, ya, pertahankan rukuk seperti itu. Baik. Kemudian Sami Allahu liman hamid. Tunggu sebentar. Bacanya apa, Pak? Bacaannya apa? Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Pakai wa bihamdi? Pakai wa bihamdi? Yang benar adalah hanya subhana rabbiyal azimi. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Atau hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa hadisnya? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, jadi banyak bacaannya. Nah, ketika ini paling gampang subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Baik, sami Allahu liman hamidah. Tetap sebagaimana ini rapat. Sami Allahu liman hamidah. Turun tangan ke bawah. Ada yang saya lupa, Pak. Ada pesan apa? Ya. Sekarang lebar kaki. Ada guru ngaji saya dulu waktu masih SD. Guru saya bilang lebar kaki satu tinju, satu kepalan katanya. Ya, tentu kami ikut. Kira-kira satu kepal kayak ginilah. Gimana kira? Benar atau tidak? Tidak. Yang benar lebar kaki kita adalah sama dengan lebar pundak kita, sehingga kita bisa rapat antara satu dan lain. Coba kalau satu tinju, satu kepalan, bagaimana kita akan merapatkan kaki kita dengan lain, dengan ini, ya. Jadi hadu bainal manakibi wal aqdam. Artinya apa? Ya, samakan lebar pundak dan lebar kaki, disamakan. Itu dia. Tidak terlalu rapat begini atau jauh lebar pula gini. Mungkin pas kita boleh rapat gitu. Jangan maksakan kita. Umpamanya kita ada orang yang batal keluar, ya kita rapatkan. Tidak perlu kita diam lalu kita kangkangan begini. Nanti lari pula lagi tak. Ini enggak benar. Baik, sudah lebar kaki ya. Baik. Tadi apa? Sami Allahu liman hamidah. Banyak yang mengatakan bahwasanya ada yang sami Allahu liman hamidah, ada yang meletakkan tangannya kembali di dadanya, ada yang melepas, ya. Dan dalilnya sangat kuat. Kita pilih yang mana, silahkan, apakah mau meletakkan atau mau kembali taruh di dada, terserah. Baik, apa bacanya? Rabbana walakal hamdu. Kok mau dilanjutkan boleh? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Silakan baca yang mana. Ya, boleh diganti-ganti, silakan. Sebab itu hadisnya jelas dari Nabi SAW. Tetap pandangan di tempat sujud. Baik. Kemudian baru ruku.
Allahu akbar. Ya, sujud. Maaf, sujud. Allah. Apakah sujud pakai ini? Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar, begitu? Baik. Allahu akbar, baik. Kayaknya sujudnya harus ngadep ke sinilah supaya nampak. Udah kita singkirkan lagi. Baik. Ya. Allah. Ketika sujud, mana yang dulu? Tangan atau lutut? Yang dulu adalah tangan. Yang dulu adalah tangan. Ya. Kemudian apakah kalau lutut duluan batal? Ya tidak batal. Tidak batal, silakan. Apalagi orang yang berbadan besar mungkin agak kerepotan dia kalau sujud pakai langsung tangan. Mungkin dia pelan-pelan naik lutut dulu kan. Nanti kalau badannya timbangannya berat, kalau dia sujud langsung kesungkur bisa aja. Maka jangan kalian sujud sebagaimana sujudnya onta. Ya, kalau onta sujud gimana? Lutut dulu. Maka kita nggak boleh sujud seperti itu. Maka tangan dulu. Kalaupun dia lutut maka tidak mengapa. Baik. Apa yang kita perhatikan? Yang kita perhatikan adalah bahwa tidak boleh lutut paha dekat dengan perut, harus berjarak. Tidak boleh. La tasjudu kama yasjudul kalbu. Jangan sujud kayak sebagaimana juga sujudnya anjing. Bagaimana anjing? Dia meletakkan tangannya di lantai. Ini sudah benar. Maka Nabi SAW apabila sujud beliau, maka dikembangkan ininya. Seandainya jalan anak kambing, maka bisa lewat. Itu kok sholat sendiri, Pak. Kalau berjamaah kita nggak mungkin kita gini kan. Kesikutlah yang di sampingnya, ya kan? Ya itu kok sendiri memang seperti itu, lebar dia. Jadi tidak boleh meletakkan ini di lantai. Seperti ini. Baik, ini sudah benar karena pahanya tidak dekat dengan perut. Tapi nggak boleh juga berlebihan. Sebab ada yang kita lihat berlebihan terlalu jauh. Ini terlalu begini, maka itu tidak benar. Ya. Sudah cukup. Ini sudah benar. Kemudian apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah bahwa kaki di belakang harus rapat. Ini dia yang benar. Kaki harus rapat dan jari jemari menghadap kiblat. Jadi nggak boleh diangkat, tapi menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Jari itu menghadap kiblat. Jadi di lantai dia tertekuk begitu, ditekuk. Nggak boleh digantung. Ya. Tapi apa? Ditekuk, maka sebab seluruh anggota tubuh kita harus menghadap kiblat. Termasuk yang seperti ini. Sujudnya harus kakinya menghadap kiblat, ditekuk begini di lantai dan dirapatkan. Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Apa itu? Al-wajhu 1 2 3 4 5 6 7. Itu berarti ini 1 2 ya. Ini satu muka, al-wajhu. Sebab ini hidung, ini bagian dari wajah. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. 7 anggota badan. Apa itu? Muka, berarti kening dan hidung. 1 2 3 lutut, 4 5 dan 6 7. Ya. Lalu doanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dibaca 3 kali. Lalu duduk, Allahu akbar. Ya, bagaimana ini? Meletakkan tangan jari jemari Rasulullah SAW apabila beliau duduk di antara 2 sujud, maka beliau merapatkan tangannya, letaknya di pahanya, maka rapat. Baik, rapat. Ya, lalu duduknya harus kepada jemaah, berarti madhab sini. Ya, mudah-mudahan berpahala kan menunjukkan orang. Ya, boleh seperti itu, ya itulah boleh. Tidak boleh meletakkan kedua kaki ditidurkan. Boleh dipraktekkan kalau ditidurkan gimana? Maka hal ini adalah salah, kecuali bagi orang-orang yang nggak mampu duduk seperti ini.
seperti asam urat umpamanya kan. Ada Pak ya? Payah duduk mungkin kan, ya sudah. Tapi dia tahu beginilah duduk Rasul, maka ia lakukan. Kalau tidak bisa, ya sudah. Namanya orang sakit. Ya, namanya orang sakit di mana? Yang pernah asam urat ada Pak? Ada saya asam urat? Ya udah, berarti duduknya semampu dia duduk. Nah, inilah duduk yang benar ketika duduk di antara dua sujud, yaitu kaki kiri diduduki dan kaki kanan telapaknya ditegakkan. Baik. Dan jari jemari di atas paha dan itu lurus. Baik. Lalu membaca apa bacanya? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Mau singkat kan? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ada doa lagi, Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Yang wa'fu anni enggak ada riwayatnya, pakai wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni. Rabbighfirli warhamni, yang mudahnya apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nanti bisa dia lagi baca-bacaan, ada sifat salat Nabi, bukunya kecil, bisa kita miliki dan murah. Ya, agar lebih benar lagi salat kita. Baik. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Lalu sujud kembali. Allahu Akbar. Baik. Tetap sama. Rapatkan kedua kaki di belakang. Benar. Ya. Baik. Kemudian sama. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini yang saya maksud, jari jemari menghadap ke kiblat, ditekuk menghadap kiblat, semua tubuh kita menghadap kiblat. Baik. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Lalu berdiri ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Ini namanya sebentar. Ini namanya julus istirahah. Ya. Ngambil apa? Duduk sebentar lalu baru berdiri ke atas. Allahu Akbar. Baik. Dan berarti menghadap sana supaya nampak. Ulangi lagi. Baik. Allahu Akbar. Ya, ya. Tadi sudah apa kan? Dan jemari dikepal. Jemari dikepalkan. Ketika mau naik ke atas, jari jemari dikepalkan begini. Kalau yang begini gimana? Batal. Kita nggak katakan batal. Sebab dia nggak melanggar rukun. Ya, nggak melanggar rukun, maka bukan batal. Kita ingin kesempurnaan bagaimana sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita ingin poin 10, konten kita 10 ya sesuai. Jadi kalau kurang ya paling dapat 9, 8,5. Kenapa? Tidak seperti yang Nabi lakukan. Bukan berarti batal. Ya, ingat, bukan berarti batal. Kalau dia ingin begini nggak apa-apa. Bukan berarti batal. Kita ingin kesempurnaan sholat yang Nabi lakukan. Baik. Nah, ketika ke rakaat kedua tidak perlu takbir ke atas. Kan baru naik tadi Pak ya. Allahu Akbar. Enggak, tapi letaklah tangan di sini. Enggak dulu Pak, enggak diangkat. Tidak ada yang dan ini adalah takbir nanti mau habis rakaat kedua, ke rakaat ketiga baru diangkat. Baik, seperti ini. Tetap lakukan rakaat kedua sebagaimana kita melakukan gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan pada rakaat pertama. Baik, sekarang langsung katakanlah. Baik, sudah baca Fatihah, baca ayat pendek, Allahu Akbar. Coba kita lihat lagi rukunya, masih angkat lagi. Baik, sekali lagi. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Yang mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Baik. Allahu Akbar. Bacaannya Allahu Akbar. Rapatkan lagi kakinya, kadang kita lupa. Allahu Akbar. Duduk tahiyat pertama. Duduk tahiyat pertama sama dengan tahiyat yang tadi, antara duduk di antara dua sujud. Sama duduknya, yaitu menduduki kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Kemudian ini duduk seperti ini dilakukan pada solat yang hanya 2 rakaat. Harus sebentar. Baik, ya. Duduk yang seperti tadi Bapak Ibu lihat,
itu dilakukan pada setiap solat-solat yang 2 rakaat. Subuh kan 2 rakaat, tidak perlu duduk yang iftirash, tawarruk. Ini duduk apa namanya ini? Iftirash. Coba diperlihatkan ke belakang, duduk iftirash. Baik, ke belakang. Ya. Ini duduk apa? Duduk iftirash. Tahiyat terakhir yang solatnya hanya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, maka beginilah solatnya, tahiyatnya. Solat-solat sunnah 2 rakaat, maka beginilah duduk tahiyatnya. Tidak duduk yang sebagaimana tawarruk. Coba tawarruk. Ya, tidak seperti ini. Ini duduk di tahiyat terakhir di solat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Paham Bapak Ibu ya? Kalau yang solatnya 2 rakaat subuh, maka duduknya seperti tadi. Ulangi duduknya. Ya, inilah duduk at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini dia. Atau bacanya at-tahiyatu lillahi wassalatu wathayyibat assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, yang sering kita baca mungkin dari kecil. Baik, lalu kita baca doa tahiyatnya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Boleh kita ganti assalamu ala nabiyyi. Ini perbedaan antara ulama. Ketika Nabi masih hidup, assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Ketika Nabi sudah wafat, para ulama beristihad, di antara para sahabat bacanya assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh kita menggerak-gerakkan kalau kita ingin menggerakkan dari awal. Nabi SAW lebih dari 9 hadis bahwa beliau ketika tasyahud menggerakkan jari telunjuknya. Wa hiya asyaddu ala syaitan minal hadid. Ini lebih ditakuti syaitan daripada pemukul dari besi. Tapi bukan begini-gini menggerakkannya. Ya, sedikit saja menggerak-gerakkannya. Kalau begini berarti apa nih? Menaik turunkan namanya ini. Ini diterangkan oleh para ulama. Kalau ingin menggerak-gerakkan maka digerak-gerakkan pelan saja. Ya, baik. Kalau tidak menggerakkan ya tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita ingin kesempurnaan, Nabi menggerakkan. Kemudian ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada orang yang baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, lalu berdiri di rakaat ketiga, maka tidak benar. Ya, tasyahud pertama bacaannya sampai wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, enggak sambung lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita ingin sambung, selesaikan sampai terakhir, fil alamina innaka hamidum majid, baru naik ketiga. Sebab kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, lanjutkan wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kalau ingin kita baca setengahnya sampai situ tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, titik, naik ke rakaat ketiga. Allahu akbar, tangan dikepalkan, ya, madhab ke sana. Ketika rakaat ketiga maka barulah tangan di Allahu akbar. Baik, ini dia, lakukan ini ke rakaat ketiga sama, rakaat pertama, kedua, ketiga, gerakan dan bacaannya adalah sama. Kita tahiyat terakhir, duduk tahiyat terakhir. Ya, mudah sana, depan sana, biar nampak. Sana, enggak ke depan. Tahiyat terakhir. Ini sholat duduk seperti ini, duduk apa namanya? Tawarruk. Duduk tawarruk. Maka duduk tawarruk inilah yang saya katakan, duduk, para ulama mengatakan duduknya untuk yang 3 rakaat sholatnya, kayak maghrib, isya yang 4 rakaat. Nah, seperti inilah duduknya. Baik. Kemudian tetap
pandangan, jangan lupa tetap menghadap kepada tempat sujud kita. Baik, lalu baca tadi tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesailah. Maka kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang yang ketika salam membuka tangannya. Kata Nabi ketika melihat, ada apa kalian kok ketika kalian ucap salam tangan kalian lepaskan seperti ini? Seakan-akan seperti buntut kuda yang berkembang, kata Nabi. Maka kalau kalian salam, ucapkan salam sebelah kanan kepada saudara kalian, sebelah kiri juga assalamualaikum. Baik, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak pakai lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak, tapi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada beberapa ucapan, yaitu assalamualaikum, assalamualaikum pertama, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau sekali saja assalamualaikum. Ya, itu diantara salamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengembangkan tangan seperti ini ke kiri dan ke kanan, maka Nabi SAW melarangnya. Ya, inilah ketika sudah salam maka sudah selesai sholatnya, insyaallah taala. Kemudian sholatnya perempuan bagaimana? Ada yang mengatakan ketika sujud dia harus merapatkan. Tidak, sama. Sholat perempuan sama dengan sholatnya laki-laki. Taf'alul mar'atu fi shalah kama yaf'alur rajul. Ya. Kata Ibnu Abi Syaibah kalau enggak salah saya. Allah taala ada ulama, perempuan melaksanakan salat sebagaimana salatnya laki-laki. Enggak ada perbedaan. Adapun perempuan meletakkan tangan sudah dirapatkan ketika sujud, maka hadisnya ini mursal. Maka hadisnya adalah mursal alias lemah, maka tidak bisa dipegang. Maka perempuan, wanita melaksanakan salat sama dengan salatnya laki-laki. Mudah-mudahan bermanfaat yang singkat ini ya. Ada pertanyaan, Pak? Ya. Menggerakkan jari. Ya. Nabi SAW mengepalkan jari jemari. Beliau meletakkan jempolnya di atas jari tengahnya. Maka bukan begini lalu begini, enggak, tapi nih seperti ini, dan menjadikan antara jempol dan jari telunjuk membulat. Ini dia, ya, bulat seperti ini, tidak dilepas begini, enggak, tapi bulat seperti ini. Beginilah Nabi SAW meletakkan tangannya. Ada lagi, Pak? Cukup. Takbir. Oke. Allahu Akbar. Kita mana letakkan? Mau meletakkan atau mau menggenggam? Takbirnya di sini atau sejajar dengan pundak? Enggak ada sampai telinga. Enggak, tapi sejajar sini, enggak kena telinga. Ya. Enggak, begini. Ya, dan ini menghadap kiblat, sejajar dengan telinga atau dengan pundak. Lalu meletakkan atau menggenggam. Meletakkan di sini, ini menggenggam, atau meletakkan atau menggenggam atau meletakkan. Yang salah di sini. Salah, ini nggak benar kayak gini. Baik. Cukup, sudah azan, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Insyaallah kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh,
Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.